Kelima, namun Syahrini tetaplah Syahrini. Meski banyak komentar bernada miring mengiringi gaya fashionnya, ia tetap tegak berdiri untuk mempertahankan image-nya. Sebab tak jarang, banyak pihak yang mencibir, namun pada akhirnya justru diikuti dan diklaim sebagai pencipta tren fashion di dunia hiburan. Awalnya kan aku pemakai aksesoris banyak di kalung-kalung besar gitu. Awalnya ada yang bilang, "Idih," kata. Pamer foto-foto belanja di Paris, benarkah Syahrini borong tas mewah bermerek yang harganya mencapai 900 juta? Awalnya ada yang bilang, "Idih," katanya, lebay, too much gitu, banyak gitu pakai aksesoris. Sekarang malah jadi diikuti. Hubungan asmara Billy Syahputra dan Syahnas tak kunjung melangkah ke jenjang yang lebih serius. Benarkah ada aroma persaingan di antara mereka berdua? Dia tuh nggak mau disaingi sama siapapun. Bahkan sama orang adenya pun gue nggak mau saingan sama lo. Dia saingannya sama Beyonce kalau nggak Rihanna, katanya dia gitu. Benarkah Al-Ghazali alami kecelakaan motor hingga mengakibatkan sikut tangan kanannya diperban? Seperti apa cueknya Al ketika sedang mencuci mobil elegannya? Al itu kenapa, Al? Apa? Itu kenapa? Kalau nyebut skating malu. Dia tuh main skating. Motor biasa. Heboh Syahrini. Lagi-lagi mie sesuatu itu menggegerkan dunia maya. Baru-baru ini Syahrini sengaja mengunggah beberapa lembar foto-foto liburannya dengan latar belakang kota Paris yang indah. Sepintas tidak ada yang aneh dari pose dan fashion penyanyi yang memiliki ikon cetar membahana badai ini. Bahkan di beberapa lembar foto yang diunggah, nampak Syahrini berfoto dengan beberapa teman-temannya. Ada bule dan ada juga terlihat penyanyi anggun berfoto bersama di sebelah Syahrini. Lantas apa yang menghebohkan? Yang menghebohkan terletak pada belanjaan yang dijinjing Syahrini. Karena di dalamnya berisi tas mewah bermerek dan mahal yang harganya ditaksir bisa mencapai puluhan juta rupiah. Berikut fakta-fakta mencengangkan di balik gaya fashion Syahrini ketika belanja di Paris. Pertama, dalam foto yang dipajang, salah satu tas bermerek yang dipegang Syahrini saat dibuka di atas sebuah kamar hotel usai berbelanja, ternyata sama persis dengan milik Angel Elga. Ingin tahu berapa harganya? Mari kita simak pengakuan Angel Elga. Ini saya beli hampir 900 juta. 900 juta saya belinya sama Sonia Wibisono. Gitu. Sekarang harganya sekitar hampir 900 juta ya. Itu saya belinya sih 800 sekian gitu. Iya, karena buat saya loh ya. Koleksi saya yang paling tinggi tuh ini harganya. Wow, 900 juta. Sungguh angka yang fantastis untuk harga sebuah tas jinjing. Yang kedua, fenomena sebagian besar kalangan selebriti Indonesia pamer tas mahal dengan harga yang mencengangkan justru memicu pertanyaan yang bernada miring. Saya rasa semua pernah terlihat, maksudnya banyak banget yang pernah terlihat menjinjing gitu ya. Tapi sekali lagi kalau dia baru ngetopnya setahun 2 tahun ya curik aja gitu ya. Artinya kalau Krisdayanti kan udah lama banget ya ngetop gitu ya. Jadi kalau dia punya asli gitu, saya maklum gitu. Tapi kalau lu nggak jelas prestasi, bapak lu nggak jelas siapa gitu. Ketiga, jika satuan tasnya saja harganya bisa mencapai 900 juta, lantas bagaimana dengan kotak dan kantong belanjaan berisi tas yang berserakan mengelilingi Syahrini dalam salah satu fotonya ketika usai belanja di Paris? Jika dijumlah, sungguh tak terbayang dan tak terhitung berapa ratus juta total harga yang harus dirogoh Syahrini dari koceknya. Namun dalam urusan fashion, Syahrini memang tidak pernah berhitung. Apalagi diakui bahwa Syahrini tidak ingin ketinggalan perkembangan fashion dunia. Kalau di rumah, kalau di jalan gitu ya, pastinya aku browsing internet untuk lihat kayak sekarang lagi summer kayak apa fashionnya. Kemudian juga selalu melihat fashion dunia yang sedang hits apa, sedang happening apa, yang dipakai para selebriti dunia apa gitu ya, supaya
tidak terlalu ketinggalan juga kita ya dengan fashion dunia gitu ya. Kalau lagi pergi keluar ya nyempetin lah beli-beli aksesoris kayak gini nih. Aku dapet di Hongkong kemarin gitu ya. Ya pastilah perempuannya, semua perempuan aku yakin kalau pergi keluar kota atau keluar negeri berburu pernak-pernik aksesoris yang disinyalir tidak ada di negara kita, pastinya pengen dibeli kan. Apalagi aku yang mengat aku yang tampil tiap hari harus selalu berbeda ya, ada on air off air tiap hari itu kan ya, dan pastinya tampilan juga harus selalu different gitu. Keempat, pendapat berbeda justru terlontar dari Miss Jinjing. Menurutnya, kelas sosial seseorang tak bisa dinilai dari gaya dan kelas fashion yang dikenakan. Satu dorongan untuk menaikkan status sosial gitu, untuk terlihat ada di satu istilah di satu lingkungan tertentu gitu, untuk menaikkan pamor gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu banget kali. Kelima, namun Syahrini tetaplah Syahrini. Meski banyak komentar bernada miring mengiringi gaya fashionnya, ia tetap tegak berdiri untuk mempertahankan image-nya. Sebab tak jarang, banyak pihak yang mencibir, namun pada akhirnya justru diikuti dan diklaim sebagai pencipta tren fashion di dunia hiburan. Awalnya kan aku pemakai aksesoris banyak di kalung-kalung besar gitu. Awalnya ada yang bilang, "Idih," katanya, lebay, too much gitu, banyak gitu pakai aksesoris. Sekarang malah jadi diikutin gitu kan. Ada beberapa penyanyi juga mengikuti gaya-gaya aku. Seneng sih kalau aku basically justru suka gitu ada penggemar atau masyarakat yang sekarang memakai aksesoris aku, kan juga aku senang. Berarti tandanya mereka awalnya dari mulai tidak menyukai dengan dandanan yang banyak aksesoris, akhirnya sampai mencintai gitu ya, mengkoleksi juga. Ya pasti aku diikuti seperti itu ya senang gitu ya. Berarti tampilanku diterima oleh masyarakat luas dan mereka juga menyukai apa yang aku pakai. Bukan Syahrini namanya jika tidak melahirkan sensasi. Tak heran bila dalam setiap penampilan dan pernyataannya senantiasa mengundang perbincangan publik. Tidak jauh berbeda dari Syahrini, lahirnya Syahnas versus Billy di dunia hiburan juga mengundang sensasi. Nasib kisah cinta mereka pun bak episode drama yang masih dinanti akhir ceritanya. Namun benarkah di balik semua itu mereka terlibat persaingan dalam mempertahankan eksistensi? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari. Kisah cinta Billy Syahputra dan Syahnas Sadiqah seolah tak ada habisnya untuk dinanti babak selanjutnya. Publik terlanjur kepincut dan berharap mereka benar-benar dipersatukan dalam ikatan cinta yang lebih utuh. Semakin memancing keingintahuan halayak karena terjalinnya asmara mereka kian sedap lantaran dibumbui oleh pro kontra Raffi Ahmad sebagai kakak Syahnas dan Olga Syahputra yang tak lain adalah kakak Billy. Tanpa disadari, karena bumbu-bumbu itulah yang akhirnya turut mendongkrak popularitas karir mereka di dunia hiburan. Lantas benarkah, baik Syahnas maupun Billy terbebani oleh nama besar kakak masing-masing? Suatu rezeki buat saya. Ya, salah satu kalau dibilang ikutin jejak Olga, ya bisa dibilang kayak gitu. Balik lagi, niat saya sih nggak ada untuk jadi presenter sebenarnya sih. Jadi masuk di dunia entertain sih niatnya nggak ada. Tapi ya itu rezeki. Sebenarnya sih aku nggak ada basic, tapi ya aku bilang lagi, aku jalanin aja. Aku nggak belajar sama sekali karena faktor orang tua juga kali ya. Dari faktor keluarga itu emang udah bapak tuh udah bisa ngelucu, bisa ngelawak sama kayak Kak Olga gitu, ibarat kata turun temurun lah. Apapun penyebabnya, Billy dan Syahnas terlanjur masuk dalam pusaran persaingan. Dalam segmen versus berikut ini, Kabar Kabari mencatat aroma persaingan di antara keduanya. Pertama,
Ketika awal kabar percintaan mereka mencuat, baik Billy maupun Syahnas bersaing adu bungkam dan memilih menggantung status hubungan mereka. Pertemanan yang sangat baik, sangat menyenangkan.